lagi ke channel aku di Mika Melinda Christina. Terima kasih loh udah menonton sampai di sini. Nah, kali ini itu aku bakal ngebahas topik pandemi yang sedang berlangsung sekarang dan mewabah di seluruh dunia. Tentu saja COVID-19. Nah, pada penasaran kan kenapa COVID-19 itu harus dideteksi dengan PCR? Yuk, ikutin terus videonya. Sebelum kita masuk ke bagian lebih dalam tentang COVID-19, yuk kita kenali dulu beberapa istilah yang sering muncul dalam pandemi ini. Kita akan bahas satu persatu. Istilah pertama itu ada istilah SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang artinya sindrom pernapasan akut. Severe itu bisa diartikan berat atau parah. Nah, untuk istilah yang kedua ada istilah namanya COVID-19. COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 19 itu artinya karena virus ini ditemukan pada tahun 2019 di Hubei, China. Teman-teman juga pasti sering kan dengar istilah PCR. PCR itu ternyata singkatan dari polymerase chain reaction. Nah, jadi PCR ini merupakan metode untuk menganalisis si coronavirus itu tadi. Nah, apalagi ya? Oh iya, swab. Nah, swab itu merupakan momen ketika saliva atau cairan dari tenggorokan kita itu diambil, jadi nanti sampel itu yang kemudian dikirimkan supaya dianalisis secara PCR. Nah, selain istilah yang barusan tadi aku sebutin, aku juga mengumpulkan beberapa fakta dari WHO. Teman-teman udah tahu kan WHO itu apa? World Health Organization, ke selimpet terus bibirnya tadi, atau Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, aku bakal bagiin ke teman-teman 3 fakta yang aku catat nih dari WHO. Nah teman-teman, kita mulai dari fakta pertama ya. Nah ternyata pertama kali WHO itu mengumumkan COVID-19 ini sebagai pandemi global itu pada tanggal 13 Maret 2020. That it's mean itu sudah hampir 3 bulan semenjak pertama kali COVID-19 ini ditemukan di China. Nah pada saat tanggal itu jumlah confirmed case yang tercatat di WHO itu sekitar 2 juta kasus, sedangkan angka kematiannya itu 100.000 orang yang telah meninggal. Nah, fakta yang kedua, pertanggal 29 April 2020, jumlah case yang tercatat di seluruh belahan dunia ini sudah naik 1 juta, yang berarti case sekarang itu ada 3 juta cases yang sudah confirm, sedangkan angka kematiannya naik juga 100.000, yang berarti sekarang menjadi 200.000 orang yang telah meninggal karena COVID-19 ini. Pertambahannya cepat kan ya teman-teman ternyata. Dari website WHO itu juga kita bisa lihat data untuk Southeast Asia atau Asia Tenggara. Nah, Indonesia kan masuk tuh dalam Asia Tenggara. Untuk Southeast, jumlah cases atau confirmed case-nya itu 51.000 dengan angka kematian 2.000 orang. Nah, untuk Indonesia, teman-teman pada ngecek nggak sekarang udah pada berapa? Nah, untuk Indonesia per tanggal 29 April 2020, Indonesia sudah memiliki kasus 10.000 confirmed case dengan jumlah kematian hampir 800 orang. Ketiga, menurut aku info yang penting nih buat kita semua, dan aku nggak nyangka bahkan di website WHO pun ini pun dilampirkan. Nah, apa itu fighting pandemi lain? Tahu nggak teman-teman pandemi apa? Infodemic. Nah, nanti aku coba lampirkan juga ya kutipannya. Ternyata bukan cuma orang Indonesia doang yang hobi nge-share gitu. Ternyata di seluruh dunia ini pun banyak citizen yang meng-share berita-berita yang ternyata keliru dan akhirnya membuat orang salah persepsi, atau di situ disebutkan overabundance of false or misleading information on COVID-19. Nah, kita akan masuk ke bagian selanjutnya, bagaimana seseorang bisa dinyatakan positif corona atau confirmed case coronavirus. Nah, ini dia teman-teman bagan yang aku kutip dari jurnal yang didownload dari Science Direct. Nah, paling atas itu kan ada suspek pasien COVID-19. Nah, jadi
pasien yang suspek ini kemudian di initial itu artinya di tes PCR awal. Sambil menunggu hasil tes PCR-nya keluar, si pasien itu kemudian di CT scan. Apabila hasilnya positif, kita ke sebelah kiri dulu, maka pasien itu langsung dinyatakan confirm COVID-19 atau dia sudah positif COVID-19. Sedangkan ketika hasil PCR-nya negatif, kita mulai mengarah ke kanan. Nah, dia akan di quarantine atau selama dia karantina itu akan diobservasi. Kemudian dilakukan lagi pengulangan tes PCR. Kemudian apabila negatif, maka pasien itu yang suspek tadi tergolong kepada non-COVID-19 atau tidak terpapar. Sedangkan kalau hasilnya positif, maka pasien tersebut termasuklah ke dalam confirm case COVID-19. Begitu teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian yang teman-teman tunggu, yaitu PCR atau Polymerase Chain Reaction. Yuk kita obrak-abrik. Kita mulai dulu ya dari awal bagaimana cara menganalisisnya. Nah, awal tentu saja pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini termasuk penting karena kalau pengambilan sampelnya keliru, tentu coronavirus yang ada pada sampel tidak terdeteksi. Nah, sampelnya apa aja, teman-teman? Nah, sampel itu bisa saliva itu atau air liur, mukus, atau cairan yang ada di sini nih, atau disebut nasopharyngeal swab. Jadi nanti diambil kayak pakai cotton bud gitu, diambil. Nah, nanti disimpan, ada tube atau tabung yang bentuknya kecil, nanti sama alat yang habis giniin itu dimasukin, baru itulah dikirim ke lokasi yang sudah ditunjuk pemerintah untuk bisa dilakukan reaksi PCR. Nah, teman-teman masih pada ingat kan dulu waktu sekolah ada istilah genetik kita namanya DNA dan RNA. Nah, si coronavirus ini ternyata masuk ke virus yang genetiknya bisa diselidiki dari RNA kita. Jadi nanti pas sampelnya itu udah sampai di lokasi pengujian, baru ada istilah namanya preparasi. Nah, preparasi itu atau preparation. Jadi sampel itu disiapkan sedemikian rupa sehingga dia nanti masuklah ke alat yang namanya thermal cycler. Thermal artinya temperatur atau suhu, cycler itu artinya siklus. Jadi nanti bakal ada siklus tentang perubahan suhu di dalamnya. Nah, di dalam alat itu ternyata ada 3 tahapan yang berlangsung. Yang pertama ada denaturasi, yang kedua ada annealing, dan yang ketiga ada extension. Sebenarnya ya teman-teman, kita kan sering dengar tuh PCR aja. Nah, sebenarnya untuk proses lengkap atau metode lengkap ini namanya RT-PCR atau reverse transcription polymerase chain reaction. Kenapa harus ada reverse transcription ya? Karena si coronavirus ini masuk ke dalam virus yang RNA sehingga harus ada transkripsi. Jadi ya teman-teman, pada intinya si alat yang namanya thermal cycler ini sebenarnya kayak mesin fotokopi. Jadi tugasnya dia ini untuk memfotokopi atau mengkop DNA kita yang tadi udah dimasukin nih sampelnya ke dalam. Di dalam alat ini nanti itu kan ternyata reaksinya ternyata siklus. Nah, dalam satu siklus DNA yang bisa dihasilkan itu 2. Jadi satu DNA kita bisa di-copy menjadi 2 DNA. Nanti dari 2 di-copy lagi ternyata hasilnya 4 jadi 8 dan seterusnya. Nah, si coronavirus ini bisa terbaca kalau siklusnya itu sudah berkisar antara 30 sampai 45 siklus, di mana jumlah DNA yang terkopi atau jumlah DNA kita yang terreplikasi atau DNA kita yang terduplikat itu sebanyak 1 juta kopi DNA. Banyak banget kan teman-teman. Nah, dalam alat ini kan ada 3 tahap teman-teman. Ada denaturasi, ada annealing, dan ada extension. Nah, untuk tahap pertama itu denaturasi. Namanya aja udah tadi thermal cycler. Tentu saja dalam alat ini terdapat pengaturan beberapa suhu. Untuk denaturasi, suhunya diatur 96 derajat Celcius atau mendekati suhu air mendidih. Sehingga teman-teman tahu kan kalau struktur DNA itu double helix atau double strand yang dia nanti 2 lapis gini terus nanti meliuk-liuk yang kayak ular itu loh teman-teman. Nah, jadi nanti dari strukturnya awalnya 2 gini nempel. Nah, karena ada denaturasi pada suhu yang tinggi, akhirnya si DNA ini pecahlah dia. Jadi ini sendiri gitu teman-teman. Masuklah ke tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua itu namanya annealing. Suhunya diturunkan lagi, didinginkan jadi 55 derajat Celcius. Nah, ini kan udah ada nih tadi yang sendiri-sendiri. Nah, mulai masuklah ada namanya komplementari nukleotida yang akhirnya melengkapi lah
yang harusnya ini kan sepasang. Nah, nanti ada yang lain yang melengkapi gitu, yang udah mulai nyari nempel-nempel, udah mulai ngikat. Nah, baru masuklah ke tahap yang ketiga, extension itu suhunya dinaikkan lagi menjadi 72 derajat Celcius. Nah, tadi kan udah dua gini, udah mulai ada ikatan-ikatan kecil. Nah, udah mulai ngikat semuanya, udah mulai berpasang-pasang. Jadi misalnya ini udah jadi sepasang, ini udah jadi sepasang. Jadilah ini hasil DNA yang terkopi dalam satu siklus. Masuk lagi ke siklus selanjutnya, masuk lagi ke denaturasi. Dalam denaturasi ini pecah lagi nih, jadi dua. Yang ini juga jadi pecah, udah jadi 4, yang masing-masing nanti masuk 8. Nah, itulah proses selanjutnya sampai siklus itu 30-45 kali, sehingga si virus itu bisa terdeteksi oleh alat yang namanya thermal cycler tadi. Nah, dari mana bisa terdeteksi? Suatu alat thermal cycler ini dihubungkan dengan komputer. Nanti dari alat yang terhubung ke komputer itu nanti ada namanya detektor yang bisa mendeteksi akhirnya si virus ini ada ternyata. Barulah di komputer itu bisa terbaca hasilnya apakah di sampel ini terdapat si virus corona atau enggak. Jadi begitu teman-teman, singkatnya bagaimana proses sehingga nanti bisa diketahui di sampel itu ada coronavirus atau enggak. Ini nama metodenya PCR, tapi kok jadi thermal cycler? Nah, di dalam alat itu selama proses itu berlangsung ada namanya enzim polimerase yang dilibatkan, sehingga namanya polimerase chain reaction. Dalam itu ada reaksi polimerase, begitu. Nah, mungkin teman-teman sebagian bertanya ya kan, kenapa harus PCR? Kenapa bukan rapid test? Kenapa dari PCR akhirnya ketahuan bahwa kita tuh bisa dinyatakan coronavirus loh, kenapa nggak yang rapid test aja yang cepet, yang bisa gampang dilakuin di mana aja. Nah, teman-teman pada tahu kan kalau DNA itu menyimpan informasi yang sangat-sangat penting dan sangat detail. Contohnya kayak ada kasus misalnya anak yang tertukar sehingga harus ada pengujian DNA, karena memang DNA itu nggak bisa bohong. DNA tuh punya informasi yang sangat-sangat penting, walaupun bentuknya nggak bisa kita lihat dengan mata ya, tapi dia menyimpan informasi yang sangat banyak. Bayangkan jadi satu aja bisa dijadikan 1 juta kopi. Sehingga akhirnya metode inilah yang paling akurat karena mengujinya langsung ke genetik kita. Begitu teman-teman. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari aku bagaimana si coronavirus ini bisa terdeteksi oleh alat PCR. Semoga bisa membantu ya. Kalau teman-teman butuh informasi lain, bisa browsing, bisa di Google, bisa di YouTube, sehingga lebih mudah pemahaman kita. Terima kasih sudah nonton videonya sampai sini. By the way, anyway, busway ya teman-teman. Buat yang belum subscribe, aku ingetin lagi, please di subscribe dulu. Please tombol merahnya, please di turn on ya. Oke ya, aku tunggu. Oke teman-teman, thank you. Bye bye.